Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama aku Eka Octavia Gita Ramadhani dari kelas Sistem Informasi B dengan NIM 24020110103. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya, yaitu pembuatan form menggunakan HTML dan juga CSS. Sebenarnya ini aku bakal bikin video tutorial di sini ya. Jadi basically project ini itu saya buat sebuah form yang sudah saya lakukan listing di grup sebelumnya, yaitu form detail reservasi cafe ya. Jadi ini tuh digunain untuk membantu user ya melakukan pemesanan tempat seperti pengisian nama, email, nomor handphone, dan juga tentuan jumlah orang yang bakal kalian pesan gitu ya, yang serta nanti ada pemilihan preferensi tempat seperti indoor ataupun outdoor gitu ya. So I choose this concept karena ini lebih realistis aja guys ya. Ini tuh lagi dibutuhin banget di dunia F&B. Jadi kayak biar mereka nggak ada istilah kata overload ataupun yang lainnya gitu ya. Karena currently banyak sekali cafe dan juga restoran yang overload gitu. Jadi kayak customer pada balik lagi gitu kan, customer pada ya gitu karena nggak dapat tempat gitu. Jadi menurutku untuk drop form reservasi ini sangat amat oke ya, sangat amat worth it untuk di drop gitu kan ya. Nah ini oke, untuk bagian konsepnya aku pilih untuk menggunakan warna-warna yang pastel ya, pink pastel like mungkin ini bakal disukain para wanita. Karena apa? Kenapa aku memilih warna pink ini? Karena dapat kita ketahui yang biasanya bikin reservasi ataupun mengisi reservasi itu cewek-cewek. Jadi mungkin ini bakal eye-catching banget ya. Jadi ya that's why I choose this pink color. There's no reasons at all. So kita lanjut di bagian struktur. Ya, untuk strukturnya ini aku bakal pakai HTML dan juga CSS. Nah, untuk HTML ini kita gunain sebagai dasar pembuatan halaman ya. Jadi ini untuk drop down the elemen-elemen seperti input, select, terus input data, drop down text area, dan juga button-button yang kita butuhin nanti. Nah, aku juga pakai untuk tag yang input, yaitu untuk nanti kita bisa input nama, nomor handphone, dan juga email yang kita butuhkan ya. Jadi itu aku tambah lagi nanti bagian text area, yaitu untuk menambahkan catatan tambahan, dan juga nanti aku bakal pakai button untuk drop apa aja button yang kita butuhin nanti, seperti kayak input from now, terus nanti ada tanggal dan juga waktu yang bisa kita pilih begitu. Nah, for example, nanti aku bakal pakai text select, yaitu dimana kita bakal kasih pilihan indoor ataupun outdoor untuk preferensi tempatnya yang bisa mereka pilih. Nah, yang selanjutnya aku bakal jelasin jenis CSS yang aku pakai dan juga kenapa aku pakai jenis CSS itu. Nah, di sini aku pakai jenis CSS gabungan, dimana itu gabungan antara CSS internal dan juga eksternal. Dari namanya saja sudah kita ketahui kenapa aku ambil eksternal dan juga internal, karena mereka itu bisa saling melengkapi. Dan juga katanya Pak Ibat itu ini yang paling gampang ya. Jadi aku pakai ini. Sebenarnya nggak begitu gampang, tapi ya udah. Tapi kenapa aku pakai dua ini, yaitu yang pertama yang eksternal itu bisa kita buat untuk merapikan ya. Ini tuh paling prioritas. Kenapa aku pakai eksternal ya, karena ini bisa kita prioritaskan untuk merapikan sebuah form ya, merapikan dan juga mengorganisir ya, biar lebih terstruktur aja gitu bagian-bagiannya. Lalu untuk yang internal, dari namanya saja sudah internal ya, di mana internal ini kita kenal sebagai bagian dalamnya ya, bagian dalamnya ya. Kenapa bagian dalamnya? Karena kita bakal mengisi detail-detail daripada halaman form HTML itu dengan detail-detail kecil yang seharusnya nggak bisa ditambahkan jika kita memakai eksternal aja ya. Makanya kenapa aku pilih combine antara eksternal dan juga internal, karena mereka saling melengkapi. Yang pertama eksternal itu untuk bagian luar-luarnya ya, seperti merapikannya gitu. Nah, untuk yang internal ini sebagai pelengkapnya, yaitu untuk menambahkan detail-detail kecil yang gak bisa ditambahin sama eksternal gitu. Jadi semakin memperindah tampilan gitu. Makanya aku pakai kombinasi ini karena lebih fleksibel aja, bisa kita adjust gitu ya. Nah, setelah
aku menjelaskan kenapa aku memakai jenis CSS itu dan juga struktur dasar HTML yang bakal aku pakai, kita bakal lanjut ke tutorialnya, yaitu penjelasan codingannya. Cus. Nah, seperti biasa kita harus bikin file dari awal, yaitu file baru. Kita pakai yang HTML dan juga CSS. Kita pakai dua file yang baru dengan nama yang berbeda. Yang pertama aku pakai reservasi cafe .html untuk bagian HTML. Lalu untuk bagian style aku pakai nama style reservasi .css. Nah, setelah itu kita mulai nambahin nih. Nah, pada bagian awal aku nulisin seperti tag.html. Nah, itu berfungsi untuk mendefinisikan bahwa dokumen yang kita buat adalah HTML5. Jadi ini tuh bagian paling penting, paling wajib untuk ditambahin di bagian awal. Lalu kita lanjut ke tag HTML, yaitu ini untuk membungkus seluruh isi halaman. Jadi nanti bakal ada tag pembuka dan juga tag penutup di bagian HTML gitu kan ya. Nanti penutupnya ada di akhir. Lalu kita lanjut di bagian head, yaitu ada tag head di bagian ini untuk digunakan sebagai pengaturan halaman gitu kan ya. Nah, lanjut kita ke title ataupun judul. Nah, ini title dan juga judul itu aku pakai cover reservation karena ini tadi aku kan pilih untuk konsep yang pinky gitu kan ya, lucu-lucu gitu kan ya. Makanya that's why titlenya aja ataupun judulnya aja cover reservation. Nanti kita langsung tambahin tag penutup title. Jadi ini nggak bakal di akhir tapi langsung di bagian awalnya. Nah, lanjut di sini aku nambahin ada tag link rel, style sheet dan juga href. Nanti kita ada kutipan yaitu style reservation CSS. Ini tuh kenapa aku pakai ini, karena ini untuk bisa menghubungkan antara file HTML dan juga CSS yang eksternal ya. Karena yang eksternal lebih dahulu baru nanti yang internal. Makanya di bagian awal ini aku menghubungkan menggunakan link rel ini, tag link rel ini untuk menghubungkan antara HTML yang utama dan juga CSS yang eksternal. Nah, kita lanjut di bagian body. Ini aku nambahin bagian bodinya. Nah, ini tuh bagian ini berisi untuk semua tampilan biar muncul di halamannya. Nah, lanjut kita ke div class, yaitu kutipannya container. Nah, ini tuh digunain sebagai wadah ya untuk form agar bisa diatur menggunakan CSS gitu. Lanjut kita masuk ke bagian headline 2, dimana ini tuh ada di bawah judulnya ya, yaitu H2, tag H2 biasa. Lalu kita pakai judulnya yaitu reserve your spot ataupun reservasi tempat kalian gitu. Langsung kita tambahin dengan headline 2 yang tertutup pakai garis miring gitu ya. Ini sebagai judul form gitu kan ya. Kita masuk ke form, yaitu kita pakai tag form. Ini tuh biasanya digunakan untuk menampung semua input dari user gitu kan ya. Jadi ini untuk kita menerima gitu, biar admin itu bisa menerima input-input yang telah diisi sama user sebelumnya. Nah, lanjut kita ke input type, ke tag input type. Di sini aku pakai ada 5 input type, yaitu yang pertama ada input type nama lengkap, lalu email, ada ada date, ada time dan juga ada jumlah orang. Itu yang aku pakai. Nah, setelah 5 tag input type tadi, sebenarnya masing-masing input itu ada tanda kutip lagi, yaitu dimana setelah input type kita tambahin dengan text untuk nama lengkap, type untuk email, lalu ada type date untuk tanggal dan juga type time untuk waktu, serta kita tambah ke number untuk jumlah orangnya. Nah, itu untuk para user menginput gitu nama-nama mereka biar nanti ada text area gitu kan. Nah, setelah itu kita di bawahnya itu bakal ada div class, yaitu ada barisnya. Nah, ini tuh digunain untuk mengelompokkan input agar sejajar gitu, biar nanti nggak terlalu berantakan gitu ya. Nah, makanya kenapa kita pakai eksternal, karena ini biar bisa merapikan ya. Kita lanjut untuk yang HTML, kita mulai dengan text select, yaitu untuk drop down gitu ya. Kita lanjut sebentar. Lalu setelah ada text select, kita tambahin tag option, ada 2, yaitu ada option indoor dan juga outdoor. Setiap optionnya kita kasih tag penutup lagi ya, nggak di bawahnya tapi langsung setelah indoor dan juga outdoor gitu. Lalu kita tutup dengan tag select gitu. Lalu ini tuh nanti buat drop down pilihan tempatnya gitu kan ya. Lalu kita lanjut ke HTML-nya lagi, yaitu ada di tag text area, yaitu nanti ada catatan tambahan teks areanya seperti yang aku bilang tadi. Ada tambahan teks area di bagian akhirnya untuk catatan tambahan ataupun biar nanti para user itu add aja mereka mau nambah apa gitu kan. Nah, lanjut kita ke bagian button. Nah, di sini aku pakai satu aja button type-nya, itu di bagian untuk submit ya. Jadi nanti aku kasih teks yaitu reserve now, dan juga nanti kita bakal ada penutup tag button.
So, berhubung karena handphone aku yang satunya mati untuk merekam, aku bakal isi voice over aja. Jadi kita mulai untuk yang CSS ini. Seperti yang aku bilang tadi, kenapa aku pakai coding CSS bagian yang gabungan itu karena mereka bisa saling melengkapi. Yang pertama, kita mulai pertama dengan bagian body, di mana body ini yaitu yang bagian body font family Papians and sans serif itu aku pakai untuk mengatur jenis font biar lebih modern dan juga lebih bagus aja tampilannya, lebih estetik dan juga lebih mengikuti dengan tema. Lalu kita lanjut di bagian background yaitu linear gradient. Kenapa aku pakai linear gradient? Karena aku mau kalau tampilannya ada gradiasi antara warna pink dan juga warna white. Nah, that's why I use code like FFD6E0 dan juga FFAAF5 itu untuk warna white dan juga warna pink. Nah, ini untuk ngasih warna gradasi pink aja ya. Terus kita lanjut ke bagian CSS yang display atau flex. Nah, itu tuh kita gunain untuk ngatur layout ya. Ini biar layoutnya lebih rapi, lebih bagus gitu kan. Terus kita lanjut di justify content, kita pakai yang center ya. Jadi ini untuk memposisikan elemen ke tengah secara horizontal, jadi dia nggak ada di samping, dan ini bakal sesuai dengan yang kita tulis yaitu center. Nah, kita lanjut ke bagian bawahnya ada align items. Nah, ini juga ditaruh di center, ini untuk memposisikan elemen ke tengah secara vertikal. Nah, kita lanjut yang selanjutnya yaitu ada min height atau ngasih tinggi halaman biar ngikutin layar gitu. Makanya aku pakai yang 100 VH. Kita lanjut ke container. Nah, ini apa itu container? Nah, container itu kita kasih untuk bisa membatasi lebar form agar tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Jadi makanya kita pakai max width gitu. Itu aku pakai di 420 px. Nah, kita lanjut ke padding. Aku pakai di 30 px, yaitu tujuannya untuk ngasih jarak antara isi dan juga tepi kontainer biar enggak tumpuk gitu ya. Kita lanjut ke background. Aku pakai white, tapi kita pakai gradasi tadi yang udah, jadi ini cuman manggil aja gitu kan. Terus kita lanjut ke border radius. Aku pakai di 25 px, yaitu untuk membuat sudut melengkung biar lebih soft. Jadi dia enggak kotak biasa gitu. Jadi lucu aja gitu kan. Nah, kita lanjut ke box shadow. Ini aku ada 0, 15 px, 35 px dan juga rich bar di ukuran 255, 182, 193 dan juga 0,4. Nah, ini tuh untuk memberikan efek bayangan biar nggak terlalu mati gitu ya. Jadi kelihatan lebih hidup. Kita lanjut ke input. Nah, ini di bagian input ada input, select dan juga text area. Aku pakai width di 100% biar memenuhi lebar kontainer yang kita kasih di 100 VH tadi. Nah, jadi dia mengikuti gitu kan. Terus kita di height atau di bagian ketinggian yaitu di 45 px. Di bawahnya ada margin bottom yaitu di 15 px. Aku kasih jarak biar antar inputnya enggak jadi tumpukan gitu. Makanya kita pakai di margin bottom gitu. Terus kita lanjut di bagian border radius itu aku pakai di 15 px itu untuk membuat sudut melengkung kayak yang tadi aku bilang biar enggak terlalu kotak, jadi enggak monoton gitu kan. Kita lanjut ke padding lagi. Ini padding untuk yang border radius. Nah, itu aku pakai di 0 sampai 12 px. Kita lanjut ke background. Aku pakai warna pink. Makanya pink tadi kan pakai kode FFFF05F gitu kan. Kita lanjut ke row. Di bagian row itu kita pakai row, display dan juga gap. Jadi display itu untuk input data biar data sama time-nya itu sejajar, yaitu di display-nya aku pakai flex, gap-nya ada di 10 px gitu kan. Kita lanjut ke button. Buttonnya itu aku backgroundnya FF8FAB itu biar aku ngasih warna tombolnya gitu kan. Kita lanjut ke border radius ada di 20 px itu untuk membuat tombol lebih bulat. Terus kita ke color, aku pakai white itu biar teksnya warna putih. Nah, kita lanjut ke hover yaitu di button hover.
dipakai backgroundnya FF6F91, yaitu memberikan efek perubahan warna saat mouse diarahkan, jadi nanti mouse-nya berwarna begitu. Nah, setelah kita selesai coding, kita bakal coba buka reservasi kafenya ini di dokumen ya, kita open with dan juga ke Google Chrome. Nah, jadi nanti hasilnya seperti ini, karena aku pakai file baru ya, jadi seperti ini gitu. Nah, ini udah bisa kita isi dan juga bisa responsif. Kita bisa pakai nama lengkap, terus ada nomor handphone, ada email, terus kita bisa pilih tanggal, hari dan juga tahun, terus kita bisa drop jumlah orang yang bakal kita bawa ke cafe, terus kita pilih tempat, mau preferensinya yang indoor ataupun outdoor, dan juga di bagian bawahnya ada catatan tambahan. Yeay, jadi seperti ini hasilnya. Oh my god, that was so beautiful, I love this. The pinky color is so me, I love it. So this is the result. Yay. Guess you wonder where I've been. I searched to find the love within.